Tes, 1, 2, 3, tes. Ayo Bro Imam, matikan. Oke. Sambil menunggu teman-teman para undangan hadir, mungkin kita bisa mulai pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari yang sangat berbahagia ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada malam hari ini kita Samangawa Center sebagai panitia penyelenggara kegiatan ini membuka dialog literasi dengan tema Merdeka Belajar dan Belanja di tengah pandemi COVID-19. Sebelum kegiatan ini berlangsung, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwa selama pandemi COVID-19 ini, proses belajar mengajar daring menjadi pilihan yang sangat tepat agar sekolah penularannya bisa diantisipasi. Di satu sisi, ada juga yang mengatakan bahwa daring juga ini tidak tepat sebagai metode proses belajar mengajar secara langsung, karena ada banyak masalah yang kita lihat. Pertama, teman-teman kita di pedesaan misalnya, ada banyak akses yang terkendala, misalnya akses internet, dan tidak semua siswa memiliki mobile pintar gitu, atau tidak semua siswa memiliki laptop maupun komputer. Hal itu yang harus dibicarakan pada malam hari ini. Di satu sisi soal ekonomi misalnya, di beberapa negara maju, perusahaan besar di beberapa negara maju misalnya, perusahaan-perusahaan besar sudah mengalami tekanan ekonomi. Artinya ada banyak perusahaan yang mulai gulur tikar karena pandemik yang cukup berkepanjangan sekali gitu. Misalnya Pizza Hut, retail restoran ini ada sekitar 14 triliun mengalami kerugian. Belum lagi di sektor lain misalnya. Nah, kalau di Dompu sendiri kita melihat teman-teman UMKM perlu secara keberpihakan mengenai soal anggaran misalnya. Ada banyak hal yang lebih serius kita bicarakan pada malam hari ini, mulai dari ruang-ruang dan kesempatan teman-teman pelaku UMKM, ada ruang sebagai produksi bersama, sebagai ruang-ruang kreativitas kita bersama. Bagaimana ke depan pemberdayaan UMKM ini bisa semakin bertahan, bisa semakin survive, bisa semakin berjalan dengan efektif, Tetapi pada saat pandemik sendiri ada transformasi, ada perubahan, mulai dari penjualan offline bergeser ke penjualan online. Artinya kita semua berharap pada kesempatan malam hari ini ada entry point yang kita bisa petik bersama. Oke, pada malam hari ini kita undang Bapak Agdiansa SHI. Beliau adalah DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi 5, fraksi PKB. Biasa disapa Guru Toi familiarnya. Mungkin teman-teman semuanya sudah pada kenal sosok di dekat saya ini. Dan saya tidak akan bicara lebih lama. Acara ini akan dipandu oleh saudara saya, Bang Aden Hajar.
mantan ketua Gerakan Mahasiswa Dompu 2018-2019. Kesempatan ini saya berikan kepada host untuk melanjutkan diskusi bersama Guru Toy. Silakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada owner ya, Bang Andi Hermawan, owner Disruput Indonesia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, jadi kami dari Disruput dan bekerja sama dengan Samangawa Center selalu membuka ruang-ruang publik, selalu membuka ruang-ruang intelektual bagi teman-teman muda, sehingga ke depan keberpihakan dan keterlibatan teman-teman muda ini cukup intens ya, terutama di Kabupaten Dompu. Nah, seperti kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya, pada malam hari ini kita serasa spesial ya, karena telah hadir ya aktor provinsi atau sudah lebih nasional, dari Bapak Adiansa SHI. Beliau adalah DPR kita di provinsi fraksi 5 ya, di PKB. Nah, seperti yang sudah diutarakan tadi, nah kita akan membicarakan tentang merdeka belajar dan belanja di tengah pandemi ya, di tengah COVID-19. Nah, pada kita ketahui bersama, situasi dunia global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Situasi negara kita pun tidak baik-baik saja. Nah, hal ini pun akan berpihak atau efeknya juga tentu pasti berimbas kepada daerah kita Dompu tercinta. Nah, kita akan berbicara lebih jauh nanti. Nah, bagaimana sih dunia pendidikan ya, khusus belajar dan mengajar di Dompu di tengah pandemi, dan bagaimana ke depan sektor ekonomi kita bagaimana, minat belanja, nasib-nasib para UMKM kita bagaimana. Nah, ini akan kita kupas setuntas-tuntasnya dengan Ayahanda Guru Toi. Ya, tidak panjang dan lebar ya, karena saya rasa sudah mulai tidak sabar ini ingin mendengar ayahanda kita. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang hadir di Cafe Disruput Indonesia, ini Indonesia mau diminum sama kafe. Ya, bayangan saya ingin baca banyak hal lah, ingin ambil bagian terhadap banyak hal. Ini online juga ya? Online juga ya. Oke. Selamat malam yang lagi di daring. Saya juga mungkin menyapa teman-teman di sana dimanapun berada. Yang jelas tema kita malam hari ini tema Merdeka Belajar dan Merdeka Belanja. Dalam perspektif saya kira dua hal penting ini menjadi penyangga peradaban atau penyangga kehidupan serta keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi pada prinsipnya manusia itu hidup dengan negara, G2G dengan tempat lain, ada tata pemerintahan yang mengaturnya. Maka sektor yang mendasar yang pengaruhi yaitu ekonomi dan pendidikan. Kenapa demikian? Karena pendidikan itu ya sumber peradaban, konstruksi sosialnya ada di situ. Soal pengetahuan, soal wawasan, soal kemajuan dalam peradaban atau informasi yang dimiliki oleh manusia. Begitu juga dengan ekonomi. Ekonomi tadi G2G, negara-negara dimanapun berada hari ini sudah sangat ketergantungan satu sama lain. Jadi kalau ada satu yang cacat maka akan imbang bagi yang lainnya. Begitu juga dengan Indonesia sebagai sebuah negara, maka dia punya hubungan yang sangat
simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Karena memang itu sudah prasyarat. Kalau Anda tidak setuju dengan negara-negara, ya Anda cari tempat di luar dunia ini, hidup saja di luar dunia ya. Artinya di planet Mars, di planet mana. Ini tata negara yang memang sudah menjadi automatically system di manapun Anda berada. Nah, di tengah situasi corona, dulu ada yang bilang begini ke saya, kenapa sih begitu ketahuan COVID ini corona muncul di Cina, kenapa Indonesia tidak menutup diri dari relasi? Gampang aja kan, tutup bandara, tutup pelabuhan, tutup ini semua bisa. Artinya Indonesia terprotek dari COVID. Tapi Anda tidak tahu bahwa Indonesia punya hubungan simbiosis mutualisme tadi. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda makan sebuah nasi goreng, Indonesia hari ini mungkin tidak punya fiksinnya, penyedap rasanya. Kalau Anda makan nasi goreng, Indonesia biasanya tidak memiliki sausnya. Jadi saus itu ada di Cina, fiksinnya ada di Malaysia. Kira-kira begitu relasi itu. Jadi tidak akan tersajikan nasi goreng itu kalau ditutup semua, maka dampaknya juga banyak. Jadi pedagang nasi goreng tidak bisa, konsumen nasi goreng juga tidak bisa menikmati nasi goreng itu. Begitu juga banyak sektor ini sudah hubungan satu sama lainnya sangat bergantung. Nah, kembali ke soal COVID, tema kita malam hari ini, teman-teman, bahwa saya menduga dalam tanda kutip saya ini kan COVID dalam 4 mazhab itu, corona itu kalau dalam perspektif dokter ya, para teknokrat itu memandang bahwa ini konstruksi keilmuan menuju perkembangan peradaban. Jadi harus diterima. Ini adalah bagian dari uji coba lab sehingga lahirnya seperti ini. Mune singgahi bahasa dompone harus coba ilmu lah gitu. Tapi dia punya bumbunya belum dikeluarin. Di satu sisi juga teman-teman, saya menduga dalam tanda kutip saya ini. Oh itu Bapak online di sini. Nah, di mazhab yang lain juga menyatakan bahwa sudahlah, abaikan. COVID ini barang yang ibarat hantu. Jadi barang yang ada tapi tidak bisa kita raba. Ini adalah konstruksi internasional. Kalau dalam teori politiknya ini teori konspirasi internasional. Ini adalah mainan sekelompok orang untuk melakukan upaya-upaya politik kekuasaan. Jadi bukan negara yang sedang berkuasa tapi pasar hari ini. Ya, ambil contoh lah. Ada beberapa orang bahkan jauh hari sebelum COVID ini ada beberapa tokoh penguasa ekonomi yang berstatement bahwa suatu saat akan terjadi pandemi yang luar biasa di dunia ini. Dan ada sejenis proyek bahwa ya artinya mengeliminir jumlah penduduk dunia. Karena diperkirakan jumlah penduduk dunia semakin tinggi, maka ada proyek sejenis proyek itu. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga itu lebih ekstrim lagi. Ini soal proxy war. Jadi ini soal perang udara. Bahwa negara satu dengan yang lainnya, kalau dulu pendekatan perangnya itu masih menggunakan pendekatan tradisional. Zaman kita dulu Indonesia merdeka dengan bambu runcing. Zaman dulu masih dengan rudal-rudalnya. Korea juga selalu uji coba nuklir rudalnya yang bisa menjangkau antar benua. Ini perkembangan teknologi senjata. Tetapi ini corona ini ibarat out of the box. Jadi di luar jangkauan pemikiran orang, tiba-tiba bisa mengalahkan, menutupkan nuklir, tapi bisa membunuh banyak orang. Ini fakta. Nah, dari 3 pandangan ini, menurut saya, apapun itu, di sisi lain, COVID ini telah memberikan pembelajaran banyak hal. Misalkan, kita kemarin sudah launching bahwa dunia ini sedang mengalami proses revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 itu, bayangan orang itu semua menggunakan mesin. Bayangan orang itu semua digital automatically. Jadi saya kira sudah kelihatan di kampung-kampung kita itu. Karena itu proses transformasinya itu pelan-pelan. Ya contoh kasus lah, Dom Rambafare itu kan udah diganti dengan mesin mobil sekarang.
Begitu juga orang yang mulai menuai padi itu sudah bergantikan dengan mesin. Artinya proses industrialisasi yang begitu cepat itu adalah bagian dari revolusi industri. Nah, ini menyaratkan bagi kita untuk menguasai teknologi, mau tidak mau. Di perkembangan peradaban ini, semua orang harus takluk dengan teknologi dan harus mau menggunakan teknologi. Contoh kasus ya daring tadi. Kalau Anda tidak menggunakan teknologi, maka Anda tidak akan mendapatkan proses pembelajaran, Anda tidak mendapatkan informasi, Anda juga tidak akan memenuhi kebutuhan dasar untuk pelayanan dasar kependidikan. Nah, terlepas dari semua itu satu bold line dari saya, garis tebal bahwa ini bagian dari proyek industrialisasi 4.0 tadi. Ini COVID. Nah, sekarang ini yang menjadi kerisauan kita, ini kan negara di dunia ini kan ada negara miskin, negara berkembang, negara maju. Negara maju pun itu harus takluk dengan COVID, karena dia di dunia ini kan satu sama lain tidak bisa terpisah dan tunduk dengan keberadaan COVID ini. Amerika, Trump aja kena kok. Iya kan? Dia yang paling nggak percaya ini mainannya Chinese katanya, tapi toh dia kena juga. Ini kan barang ada tapi tidak ada, barang tidak ada tapi ada. Ini fakta. Nah, situasi ini mewajibkan kita untuk lebih cepat mengantisipasi perkembangan revolusi industri. Di satu sisi kita juga harus siap menghadapi dampak-dampak dari kejadian COVID dan Corona. Nah, kembali ke soal tadi, saya bilang ini adalah soal pendidikan dan soal ekonomi, soal uang dan soal otak. Ya, saya kira kalau dalam konteks Islam itu jelas itu. Rasulullah bilang, oh iya, ayat pertama Iqra, Anda harus pintar, berpendidikanlah. Begitu juga dengan soal kadal faqr wa yakunal fuqra kafra. Sesungguhnya orang miskin itu mendekatkan kepada kekafiran. Ini kan spirit itu spirit yang sudah ada. Nah, kembali ke konteks kita di Nusa Tenggara Barat. Teman-teman saya aktif di Komisi 5 di DPR Provinsi itu memang membidangi kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, sosial, pemuda, dan olahraga. Nah, soal COVID ini insya Allah kita update karena Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinkes itu semua selalu koordinasi ke Komisi 5 sebagai mitra kerjanya. Nah, untuk diketahui setelah COVID datang ada refocusing anggaran. Jadi dalam bernegara berbangsa ini tentu ada rencana planning dan program itu selalu dibarengi dengan anggaran-anggaran. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa 2020 itu ada refocusing anggaran. APBD kita di provinsi itu 5,4 triliun. Bulan Maret itu ketemu dengan COVID, terjadi refocusing. Awalnya penanganan COVID itu hanya 200 miliar, dinaikkan menjadi 926 miliar. Jadi 926 miliar itu dibagi menjadi 3. Satu untuk penanganan COVID, pra-COVID, artinya untuk edukasi bahwa pencegahan COVID. Itu ada edukasi, sosialisasi, penguatan pemahaman masyarakat soal bahwa corona itu menjadi barang yang harus dihadapi bersama-sama. Jadi 926 miliar itu 300 untuk itu. 300 sekian miliar itu untuk penanganan. Jadi teman-teman, saya kalau tidak salah nanti dikoreksi. Untuk satu korban COVID itu angka yang saya dapat itu alokasi anggarannya. Jadi misalnya Anda kena swab lalu positif, itu alokasi anggarannya untuk pengobatan itu 38 juta per orang. Jadi termasuk karantina dan segala macamnya. Nah, ini bisa dicek lagi, jangan sampai seperti kasus di Jakarta, banyak tukang-tukang ojek yang di-hire, yang disewa untuk mengaku COVID demi mengambil anggaran itu. Nah, ini harus diinvestigasi juga. Kalau Anda menemukan ini di NTB, perlu kami ketahui, kami bisa sebagai anggota DPR atau lembaga legislasi yang mempunyai fungsi kontrol bisa mengintervensi itu. Yang kedua, yaitu 300 miliarnya lagi itu untuk penanganan pasca COVID. Nah, termasuk penguatan UKM, terus rehabilitasi korban dan segala macam.
Jadi di NTB sendiri itu sudah ada 926 miliar untuk pencegahan, penanganan juga pasca COVID. Nah, saya tidak tahu, mohon nanti teman-teman apakah itu menemukan ini di lapangan juga. Kalau memang menemukan bisa disupport di informasinya ke kita sehingga kami bisa follow up dengan Satgas COVID dan juga OPD-OPD terkait dalam menyelenggarakan refocusing anggaran yang 926 miliar tadi. Nah, kembali ke soal-soal tadi yang saya kira corona ini coba teman-teman buka sejarah deh. Ada siklus yang 100 tahun sekali itu pasti ada wabah yang selalu berkembang dan menjadi konsentrasi dunia. Nah, teman-teman, Nah, teman-teman juga coba tinjau itu, lihat bahwa sesungguhnya dengan adanya corona, sektor-sektor tadi, sektor pendidikan dan sektor ekonomi itu tidak boleh lumpuh sebenarnya. Dia harus running well, dia harus punya strategi antisipatif. Jadi jangan bingung. Saya kemarin dengan Dikbud selalu bilang mungkin di media-media itu, ekspresi saya melihat banyak sekali proses pendidikan di tengah COVID ini menjadi tidak lancar gitu. Yaitu jangan kemudian ini kita mengatakan ini pemberian Tuhan, kita harus bersabar, enggak. Saya sudah bilang, itu ada alokasi anggarannya. Maka gunakan anggaran itu efektivitas agar proses pembelajaran tersampaikan dengan baik. Jangan gara-gara COVID semuanya menjadi macet. Saya kemarin sampaikan ke Kepala Dikbud, apa konsep Anda ketika situasi COVID seperti ini? Teman-teman mungkin pernah baca berita, saya ngotot sekali agar daerah-daerah yang dikategorikan hijau, kemarin Dobus pada hijau ya, Lombok Tengah, dua daerah yang saya ingat, Dompu dan Lombok Tengah itu daerah hijau. Saat itu saya minta kepada Dikbud buka sekolah, lakukan proses belajar mengajar. Kenapa? Karena di lapangan saya lihat dengan proses daring ini banyak keluhan. Sudah muncul kok di TV-TV segala macam itu, bahwa memang ibaratnya kalau ada 10 yang dipelajari, 10 poin kewajiban siswa itu menerima mata pelajaran, satu pun saya kira belum bisa dievaluasi. Sementara instrumennya tidak bisa kita evaluasi. Nah, menurut saya para pihak pelaksana penanggung jawab proses pendidikan ini juga dia tidak boleh lalai, dia tidak boleh sudahlah ini Tuhan sudah memberikan ini kita juga. Jadi dia harus inovatif. Minimal dia ya tadi bagaimana menyelenggarakan kewajiban dasar itu tersampaikan. Nah, konsep daring yang ditawarkan kemarin, problem yang ditemukan di lapangan, ya kami tidak punya handphone, kami tidak punya laptop. Sudah punya handphone, sudah punya laptop, kuota nggak ada. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat kemarin sudah menggelontorkan anggaran 7,2 triliun untuk kuota siswa dan guru. Tapi ada problemnya lagi. Saya temukan di Langgudo, saya temukan di Kilo kemarin pas saya reses, orang kebutuhannya Telkomsel di Excel dikasih. Nah, ini soal provider lagi. Ini jangan lagi yang begini-begini diasumsikan sebagai proyek. Harusnya ada pemetaan kebutuhan. Orang di sana butuhnya Telkomsel, jangan dikasih Axis gitu. Masa di Langguru dikasih Axis, Excel. Sementara akhirnya keinginan besar tadi menyelenggarakan pendidikan tersampaikan dengan baik, itu menjadi hambatan lagi. Absurd ya. Jadi muter-muter seperti itu aja enggak ini. Nah, dengan sekian macam problem tadi, saya kira pemerintah punya problem sendiri. Saya dengan teman-teman di Jakarta menggagas yang namanya Gerakan Bangkit Belajar kemarin dengan sebagai penggagas nasionalnya Pak Abdul Muhammad Iskandar, Gus Ami. Saya kebetulan koordinatornya di NTB. Itu membuka posko-posko kecil bagi siswa dengan standar COVID tentunya. Kita sediakan di situ ada handphone, ada 4-5 handphone. Kemudian kita siapkan wifi gratis. Dan problemnya lagi kita tidak bisa akses banyak. Kita hanya bisa memulai mendorong dengan harapan yang lainnya bisa mengikuti. Artinya corona ini selain problem di level decision, kebijakan, juga problem di level kita. Kita harus berinisiatif mengambil peran-peran tadi
agar keberlangsungan belajar bisa diterima oleh adik-adik kita. Saya kira banyak kreasi-kreasi yang sedang dijalankan, pemerintah juga sudah berupaya maksimal, tetapi saya selalu bilang kadang-kadang teman-teman di eksekutif itu selalu normatif sesuai dengan kerangka dan tidak berani out of the box, keluar dari konteks-konteks yang sudah mereka susun. Di konteks pendidikan seperti itu kejadiannya, dan saya dengar September ini sambil mengukur angka perkembangan COVID, saya dengar tanggal 12 Oktober ini akan dimulai di beberapa tempat sekolah tatap muka di level SMA. Jadi saya minta itu terus dilaksanakan. Tentu sekolah tetap dijalankan, tapi standar COVID juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti jadi klaster baru. Ya, kemarin ungkapannya mereka tidak berani membuka sekolah baru karena takut COVID. Saya bilang buka sekolah tapi pastikan standar COVID. Iya kan? Jadi jangan sekolah ditutup. Jalankan sekolah tapi pastikan standar COVID. Karena memang pendidikan ini adalah kewajiban dasar negara. Undang-undang dasar mengatur, undang-undang pendidikan mengatur bahwa porsi anggaran nasional itu 20% untuk pendidikan. Saking pentingnya. 10% untuk kesehatan. Nah, satu focal point yang saya katakan bahwa di situasi pandemi seperti ini, pelayanan dasar itu harus kita pastikan terselenggarakan dengan baik, baik dengan konsep daring, kalau konsep blocking, konsep sekolah giliran, konsep sekolah sistem full day school. Misalkan begini, kalau di SD itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, tapi full ini. Ada juga yang dibagi full blocking. Ada juga yang menggunakan sistem giliran. Banyak konsep-konsep itu. Tapi saya ingatkan bahwa standar COVID harus tetap diselenggarakan dengan baik. Anggarannya ada, strukturnya ada, aparatnya ada, saya optimis bisa dilaksanakan. Di soal pendidikan itu yang menjadi catatan kita, dan kita harus jamin bahwa proses pendidikan harus berjalan dengan baik dan bisa merdeka oleh para siswa dan wali murid kita di Nusa Tenggara Barat dan Dompu pada khususnya. Di soal ekonomi, saya kira lagi-lagi sempat drop. Jadi NTB itu kalau di RPJMD-nya, Pak Gubernur itu 5 tahun punya target pertumbuhan ekonomi NTB itu di angka 4-5% per tahunnya. Nah, ketika COVID evaluasi kemarin itu malah minus 2%. Artinya banyak kemacetan, ribuan orang menjadi pengangguran, banyak hotel yang ketutup, banyak retail yang memang memutus hubungan kerja dengan para pekerjanya, close. Berapa banyak retail lokal ya, selain yang sudah ada ya, yang Indomaret dan Alfamart itu mereka lancar, tetap aja saya lihat, walaupun mereka harus dari 24 jam tutup menjadi 10 jam, tapi mereka tetap bisa beroperasi. Nah, yang ingin saya katakan bahwa sekali lagi pandemi ini barang yang ada dan memang harus kita hadapi. Kita tidak boleh kehilangan akal, kita tidak boleh lumpuh, kita tidak boleh mengalah, kita tidak boleh putus asa. Jadi siklus yang Maret, April, Mei, Juni, Juli itu drop, banyak tutup semua pertokoan dan itu drop, lalu pertumbuhan ekonomi NTB 2% minus, itu berdampak orang mulai berpikir, wah kita harus kerja nih, kita harus makan. Banyak orang sudah tidak peduli lagi dengan COVID. Walaupun ada perda pencegahan yang dibuat oleh DPR kemarin, perda pencegahan penyakit menular untuk mengantisipasi perkembangnya corona. Misalnya pertemuan tidak boleh 50 ke atas, kemudian kita bertemu standar 1 meter, kemudian menggunakan masker dan segala macam. Ini standar-standar agar mencegah peredaran COVID. Nah, dengan situasi itu, kita belajar tahun 98, Indonesia mengalami krisis moneter yang begitu luar biasa. Teman-teman, saat itu krisis moneter, ambruknya Soeharto, Indonesia hampir goyah, itu memang terjadi di ekonomi menengah ke atas. Artinya para pemodal besar, banking itu utangnya banyak, di luar tidak mampu dibayar, lalu terjadi macet pasar dan segala macam. Tahu nggak?
yang menjadi penyangga saat itu adalah UKM, kelompok-kelompok ekonomi mikro. Mereka tidak peduli dengan kejadian di atas. Terjadi sirkulasi, pasar ini terjadi, semuanya belanja. Artinya dia menjadi penyangga. Jadi ekonomi mikro seperti industri-industri kecil, home industri, kafe-kafe, ekonomi usaha-usaha kecil itu menjadi penyangga bagi situasi-situasi krisis moneter saat itu. Nah, situasi ini mirip dengan situasi hari ini. Gelombang ekonomi itu di mana-mana terjadi PHK, pemulangan ini segala macam, ada yang tutup toko. Dan saya kira kita sudah berupaya melakukan itu. Gubernur saya apresiasi, dia melaksanakan program industrialisasi. Terlepas dari itu belum sempurna. Menurut saya masih sangat jauh, belum sempurna. Walaupun ya apa hubungan industrialisasi, misalkan pengembangan ekonomi motor listrik begitu loh. Apa hubungannya dengan pengembangan ekonomi? Di mana-mana motor listrik. Itulah, itu sisi lain. Tapi political will yang bagus soal industrialisasi saya sangat support. Cuman ini bagaimana di breakdown menjadi kebutuhan-kebutuhan dan apa yang menjadi penyangga ekonomi tadi. Ya, saya mungkin bisa bicara di sisi lain itu soal industrialisasi. Tapi yang paling penting hari ini, dengan pagu yang 926 miliar di provinsi tadi pada pencegahan, penanganan, dan juga pasca COVID ini, yaitu dana UKM dan industrialisasi tadi, bisa didorong pada kelompok-kelompok kecil, UKM dan mikroekonomi tadi. Cuman memang konsepnya harus jelas. Sekarang ini kan yang saya lihat pelibatan UKM itu kan hanya pada JPS saja. Dan menurut data yang saya dapat, jumlah UKM dan IKM di NTB berdasar BPS 2016 itu 526.000 UKM. Kalau datanya BPS 2018 nggak tahu naik sekarang. Nah, yang digunakan oleh Pemda itu belum sampai di angka 3%. Baru hanya sekitar 3.000 sampai 5.000. Itu yang dibeli tehnya, ya. Itu yang dibeli minyak kayu. Itu yang diminta beli utak ramba itu untuk JPS itu. Jadi mengajak UKM kelompok-kelompok kecil ini baru sebatas sejenis terapi shock aja, kaget spontanitas gitu. Bukan by konsep, bahwa tidak meyakini, tidak mengetahui bahwa pelaku IKM dan ekonomi industri kecil ini sebagai penyangga resesi hari ini sebenarnya. Nah, kalau ini dikuatkan terus di mana-mana, insya Allah proses transformasi kita, proses melewati masa COVID menuju new normal ini, maka kita akan bisa lebih bagus dan bangkit lagi. Khususnya di Dompu, saya kira ini menjadi agenda besar kita, bagaimana mendorong kelompok-kelompok UKM dan kelompok-kelompok mikro industri tadi menjadi penyangga ekonomi di tingkat lokal. Dan teman-teman harus catat loh, tingkat di Dompu ini adalah di NTB itu tertinggi, nomor 2 setelah Mataram. Karena uang di sini tuh banyak, puter tapi keluar, tidak terjadi belanja di sini. Orang Dompu kan paling suka beli inilah konsumtif ya. Ini maksud saya konsumtif itu kan belanjanya kadang-kadang ya rokok-rokok, makan-makan diamah-ami. Terus beli-beli baju, beli-beli elektronik, beli-beli motor, itu ada FIF. Uang ini datang kan keluar lagi, tidak terjadi perputaran di lokal. Nah, bagaimana bisa membuat uang ini berputar di lokal? Tadi ciptakan industri-industri kecil tadi yang menyediakan kebutuhan dasar, menyediakan kebiasaan-kebiasaan dan menjadi daily need. Menjadi kebutuhan harian. Nah, saya kira ini sekali lagi tidak harus konsep bupati yang jadi, tapi ini konsep kita semua yang ada di Dompu. Coba deh kita desain bareng-bareng ini. Yang sederhana saja sih. Kalau kemarin Daulan dengan konsepnya yang luar biasa banyak itu pengembangan ekonomi itu, ya diadopsi saja, di breakdown menjadi strategi pengembangan ekonomi mikro kita di Dompu. Nah, di NTB berapa hal itu yang saya bisa ungkapkan ke teman-teman. Semoga itu menjadi referensi. Dengan berbagai macam kebijakan tadi, sebenarnya tidak ada alasan kita tidak merdeka, tidak sekolah. Tidak ada alasan kita tidak bisa melewati resesi ini. Karena memang sudah di planning kan,
cuman penyempurnaan planningnya belum maksimal, harus keterlibatan banyak pihak. Konsep-konsep tadi butuh diuji, karena rejim hari ini, para penguasa hari ini kan belum punya pengalaman menghadapi situasi begini. Tiba-tiba dan semuanya serba auto. Ya saya kira itulah pemimpin lah. Jadi pemimpin ada tidak siap ya, ya ke laut saja gitu kan. Kapanpun harus siap, dan selama belum menemukan penanganan problem dia tidak boleh tidur. Ya itu sih saya prinsipnya buat itu. Sekian itu sebagai pengantar untuk kita semua. Semoga dengan diskusi ini saya juga mendapatkan input sebagai mendorong upaya-upaya perbaikan kebijakan di level pemerintah dan di level industri institusi DPR khususnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya. Paparan dari Guru Toi Adiansyah. Nah, saya masih mengingat Guru Toi, di salah satu kesempatan Guru Toi sempat menyinggung tentang pendidikan, bahwa pendidikan di masa pandemi ini dibutuhkan konsistensi, kreativitas para pengajar, dan partisipasi publik. Nah, di sekarang oleh karena refocusing anggaran tadi, saya rasa di sektor pendidikan pun dana yang notabene-nya dianggarkan sedemikian rupa, nah kira-kira dikurangi kan begitu. Refocusing-nya begitu oleh karena dampak corona. Nah kira-kira tentu ini akan menjadi problem, mengingat banyak kendala dan kegiatan-kegiatan, misalnya upah-upah honorer, kemudian program-program lain yang notabene-nya sudah dianggarkan. Oleh karena refocusing pasti akan terhambat. Bagaimana pemerintah dan wakil rakyat kita menanggapi hal-hal ini? Ya, memang ini kan ibaratnya kita mau jalan ke Madaprama sana, ya kan? Dengan asumsi ini tiba 15 menit, kendaraan A dengan full AC nyaman perjalanannya. Anda tiba 15 menit kemudian ingin nyaman di Madaprama, tapi di tengah jalan Anda ketemu ada orang ribut gitu. Artinya kan ini harus ada redesign. Tetapi tujuan ke Madaprama tadi tidak boleh ini, karena itu menjadi focusing Anda. Tetapi ini menjadi bagaimana tujuan ke Madaprama tadi bisa tersampai, tetapi harus dikurangi. Mungkin mobilnya tidak harus pakai AC karena harus buka dan turun jalan kaki, atau bisa aja jalan pakai ojek. Nah, ini sejenis perumpamaan aja bahwa situasi yang kita hadapi seperti itu. Saya katakan bahwa Gubernur terpilih itu punya RPJMD. Sampai kemarin saya sedang bahas, bahkan sudah diketok kemarin Porda RPJMD, ada perubahan-perubahan target dan output karena situasi corona ini. Tetapi kewajiban kita dengan situasi yang seperti ini, layanan-layanan dasar tadi harus terpenuhi oleh negara oleh negara. Jangan sampai Anda mau ke Madaprama, tapi keamanan Anda terganggu. Anda bisa tidak sampai di sana karena Anda tidak makan. Anda tidak bisa mendapat informasi. Ini semua harus dipastikan. Begitu juga dengan ini kan gubernur nih mau maju nih NTB nih, Gemilang misalnya. Gemilang itu adalah industrialisasi, zero waste, posyandu, stunting, banyak sekali item-item programnya. Nah ini semua harus diundurkan lagi, tetapi tidak dihilangkan. Misalkan ada program beasiswa untuk ribuan mahasiswa ke luar negeri. Nah kesepakatan di tingkat DPR juga tidak dihilangkan, tapi dikurangi. Artinya kalau kesempatan itu kemarin rencananya 40 orang, ya kesempatan sekarang menjadi 10 orang, kira-kira begitu. Nah tetapi untuk menangani soal-soal corona tadi, dan memang harus diakui, dimanapun hari ini corona menjadi makhluk cantik yang harus kita diskusikan, kita temani tiap hari, menjadi bahan diskusi, bahan yang memang kita coba hilangkan tapi tetap ada. Tiba-tiba bupati kita kena corona, kan lucu juga kan? Iya, ini ada fakta-fakta ini. Nah, yang ingin saya katakan bahwa
sekali lagi situasi corona ini jangan sampai layanan-layanan dasar tadi ya, pendidikan, ekonomi itu terhambat. Nah, itu sudah diantisipasi dengan proses refocusing. Tetapi target dan capaian tadi itu kan kalau di Dinas Pendidikan dan OPD ekonomi itu kan punya punya rencana kerja yang berbasis RPJMD, itu yang diturunkan menjadi rencana kerja. Misalnya Dinas Dikbud misalnya. Dikbud itu kan menerjemahkan pikirannya Pak Gubernur atau Pak Bupati lalu menjalankan itu. Nah, kalau kemarin target pendidikannya adalah pendidikan menengah ke atas harus tinggi karena berkaitan dengan goal internasional, itu kita harus lebih naik, bukan lagi bicara Dikdas tapi sudah bicara pendidikan tinggi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia itu harus lebih tinggi sebelumnya. Kalau kembali ke dari 11 rencana Presiden Jokowi itu, nomor satunya adalah kualitas pendidikan manusia yang punya berkompetensi. Bukan lagi bicara kualitas tapi punya kompetensi. Anda kalau bisa merakit Markani Maniki ini, besok itu kalau Anda mau profesionalkan, ini Anda harus disertifikasi. Kalau tidak punya sertifikat, Anda tidak berhak meracik ini sebagai sebuah produk. Itu ke depan bayangannya begitu. Jadi Indonesia itu sudah punya perjanjian ASEAN, semua tenaga kerjanya, semua manusianya itu berkualitas disertifikasi dengan kompetensi, uji kompetensi. Jadi jangan kaget besok ini sudah ada pekerjasaan 2025, semua negara Asia itu boleh bertukaran. Jadi jangan kaget orang Filipina besok tiba-tiba rakit ini dia udah punya sertifikat gitu. Anda yang membuat tapi tidak punya sertifikat tidak berhak. Itu bayangannya ke depan. Jadi harus ada kompetensi. Anda punya kompetensi, lalu ada lembaga yang mensertifikatnya, Anda dapat sertifikat, Anda bisa melakukan itu. Itu bayangannya begitu. Nah, ini perlu penguatan pendidikan. Bagaimana mau menjangkau lebih tinggi tapi kalau dasarnya tidak kuat. Nah, kembali tadi soal tadi, pendidikan adalah menjadi prioriti Pak Jul hari ini. Tetapi memang ini harus sedikit terhambat, tetapi tidak melupakan esensinya. Saya sering kontrol, sering koordinasi dengan Dikbud, saya selalu cek soal apakah ini mengganggu APK, APM. APK itu angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, itu pasti berdampak. Angka kelulusan, terus nilai-nilai ujian ini kan dicek semua. Itu indikator naik turunnya pendidikan. Saya kira itu pasti berdampak. Sekarang ini yang lulus saja Anda pakai ujian kan. Saking hebatnya lulus corona itu. Ya, setidaknya begitu, ada fakta ini, tapi kata kuncinya kita tidak boleh mundur, kita harus menghadapinya, dan semua kita harus mengambil bagian untuk menangani soal-soal seperti ini. Jelas pasti ada problemnya ya. Iya, sebenarnya banyak hal ya yang ingin saya tanyakan, tapi saya melihat para tamu undangan ini sudah tidak sabar ya, ingin bertanya ya. Saya buka sesi pertanyaan ya. Ya, ada 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aris Munandar. Kebetulan saya sebagai tenaga kesehatan di dunia laboratorium medik ATLM. Saya sekali merasa bangga sudah mendiskusikan tentang corona ini. Sebelum saya menyampaikan ini, saya memberikan hormat kepada Bapak Adiansa selaku anggota Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga di mana hari ini kita mendengarkan salah satu bencana, yaitu bencana tentang Bapak kita atau Bapak Kabupaten Dompu sedang diserang oleh penyakit
penyakit yang dinamakan virus corona. Sebelum mari kita berdoa untuk Bapak kita, Bapak Bupati kita, yang dimana Bapak Bupati kita sekarang lagi dirawat. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, diangkat semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sebenarnya saya ingin sedikit berbicara tentang corona. Corona adalah salah satu penyakit yang didampak oleh virus. Virus itu yang menyerang salah satu pernapasan yang diam diri di paru-paru. Kemudian virus ini akan mengakibatkan salah satu pernapasan. Dari hal itu, Mada sedikit ingin mengeluhkan sebuah keluh kesah tentang di dunia kesehatan, di mana setiap hari kami melakukan tindakan-tindakan, melakukan pelayanan tentang menjalankan sebuah pelayanan tentang kesehatan. Tetapi buruknya di dalam satu sisi itu, kami selaku tenaga kesehatan mendengarkan kepada masyarakat mengeluh kepada kita. Bayangkan kami setiap hari melakukan pelayanan, melakukan pemberian kesehatan kepada masyarakat, tetapi ada beberapa orang mungkin saya sampaikan mencaci maki kami sebagai tenaga kesehatan. Bayangkan, kami dibilang salah satu perampok, dibilang salah satu pembawa penyakit, sedangkan kami ini pelayanan kepada masyarakat sebenarnya. Coba Anda bayangkan, kami di dalam dunia kesehatan memakai hazmat, memakai APD, terasanya panas sekali. Tapi kami dibilang adalah pembawa penyakit, dibilang kami membawa virus segala macam. Kami dicaci maki, kami dianu. Bayangkan teman-teman semuanya yang ada di sini. Coba Anda sekali-sekali ikut serta di dalam dunia kesehatan kami. Pakailah hazmat. Keringat kami ini adalah keringat yang sangat-sangat kami butuhkan. Kami memakai hazmat, memakai ini segala macam tanpa merasa lelah. Minum pun kami juga takut-takut, Pak. Makan juga kami takut, Pak, karena akibat oleh virus corona ini. Itu saja sih yang saya ingin sampaikan keluh kesah kepada curhat terhadap masyarakat, bahwa kami ini jangan sampai kami ini disalahkan, dan kami ini dicaci makikan. Ya, jangan sampai kami ini dianukan. Salam kepada teman-teman yang nakes yang ada di Kabupaten Dompu. Semangat berjuang untuk masyarakat demi kebaikan untuk masyarakat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ayahanda kami, Dae, serta tamu undangan yang tadi sebutkan satu persatu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, sekali lagi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Adhar Aprianto, Kepala Sekolah SMK Wisata Kreatif Dompu. Saya salah satu adik kandung dari owner Seruput Indonesia. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai unek-unek sekolah kami yang baru saja kami rintis di 2019 kemarin. 2019 kemarin adalah pembukaan awal sekolah kami, di mana sekolah ini sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi. Dari 2019 sampai ke 2020 ini, rasio peningkatan PPDB atau peserta didik baru itu hampir mencapai 150%. Artinya kepercayaan ini yang harus kami jaga deh. Kepercayaan ini yang harus kami jaga, dan kami juga masih banyak membutuhkan saran-saran atau masukan-masukan
dari berbagai pihak untuk menyempurnakan pendidikan ini. Namun dalam perjalanan pendidikan ini begitu banyak gejolak yang kami rasakan. Salah satu gejolaknya adalah kami menghadapi musibah ini. Kita semua menghadapi musibah COVID-19 ini, di mana sekolah kami harus menerima secara shock untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Beberapa cara telah kami tempuh, salah satu pembelajaran daring. Namun yang harus kami sampaikan bahwa pembelajaran daring ini tidak selamanya efektif, tidak selamanya efektif. Untuk sistem penilaian kognitifnya kita bisa sama-sama mengukur kognitifnya, tapi secara efektifnya itu sangat sulit sekali untuk mengukur itu, Jadi untuk sistem penilaian itu yang kami rasakan di sekolah baru ini sangat sulit untuk ditebak, sangat sulit untuk dipecahkan secara bersama oleh teman-teman guru itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, secara sadar kami harus sampaikan bahwa SMK Bisef Kreatif ini adalah sekolah yang masih belum mempunyai izin operasional. Karena aturan terbaru yang kami konsultasi ke Dikbud, cabang Dikbud di Dompu ini harus memenuhi syarat minimal 2 tahun berjalan, minimal 2 tahun berjalan. Artinya secara BOS, secara dapodik itu kami belum mempunyai. Jadi kami harus dituntut untuk beradaptasi dengan COVID yang mengharuskan pembelajaran daring itu, sedangkan kami belum mempunyai BOS. Sedangkan kami belum mempunyai anggaran untuk mensuplai ke siswa-siswa kami itu. Itu yang menjadi problem di sekolah kami. Beberapa bulan kemarin kami sedang berusaha untuk bersilaturahmi dengan Dikbud Provinsi. Kami sudah mengajukan beberapa hal sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional. Namun akibat keterlambatan kami harus menunggu sampai di tahun 2021. Artinya selama setahun ini apabila COVID masih berjalan, masih ada, kami secara pribadi untuk memberikan suplemen atau katakanlah kuota ke siswa-siswa kami ini. Harapannya dalam perjalanan kami ini tolong kami dibantu, tolong kami dibantu minimal untuk mendapatkan izin operasional sekolah. Karena kalau untuk syarat yang lain sudah kami terpenuhi, hanya saja masih ada satu surat yang harus kami dapatkan dari Dikbud Provinsi, yaitu surat izin PPDB sebagai salah satu persyaratan kami untuk pengajuan izin operasional. Seandainya kami sudah mempunyai izin operasional, akan ada banyak lagi hal-hal yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada orang tua siswa secara administratif. Kami bisa memberikan jawaban secara administrasi kepada pihak orang tua atau wali murid. Itu saja mungkin kalau kesah yang harus saya sampaikan mewakili teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, selamat datang teman-teman di seluruh Indonesia. Saya hanya meneruskan titipan pertanyaan dari masyarakat Dompu, Jadi hari ini ada fenomena di mana ketika masa tanam datang, dan alhamdulillah sekarang kita memasuki masa tanam jagung, itu ada fenomena anak-anak tidak masuk sekolah karena mengikuti orang tuanya untuk bercocok tanam, begitu. Nah, saya rasa kabar ini pasti sudah menjadi keresahan juga di tengah masyarakat dan mudah-mudahan juga di tingkat provinsi. Jadi harapan saya ada kebijakan dari DPR provinsi untuk menanggulangi permasalahan ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup kompleks sekali ya. Nah, pertama kita mendapatkan curhatan dari salah satu tenaga medis kita, kemudian ada keluh kesah dari Abang Adhar ya.
tentang dunia pendidikan, nah, kemudian tentang murid-murid kita yang pada saat sekarang ini kenyataannya mengikuti orang tuanya ya, kalau pada saat bercocok tanam. Nah, semua sudah dicatat, langsung saja Guru Toi, sampaikan. Ya, teman-teman, tadi ada beberapa hal yang saya anggap memang penting untuk kita menjadi bahan pemikiran bersama. Soal teman-teman yang nakes hari ini, di satu sisi teman-teman itu menjadi objek bully kadang-kadang ya. Dan di sisi lain juga mereka ini adalah pahlawan menurut saya. Bahkan saya dengan teman-teman di Jakarta secara nasional kita bacain doa kunut kemarin 100 untuk seluruh Indonesia, kita mendoakan nakes agar diberi keselamatan, agar diberi kesehatan, dan juga agar diberi kekuatan terus berjuang. Pahlawan terdepan hari ini teman-teman nakes. Bayangkan loh, itu ya APD yang digunakan itu, bahkan orang menggunakan itu kan tidak bisa makan minum ya, minum di dalam, maaf, untuk buang air kecil aja susah. Karena memang sekali menggunakan alat itu kan harus habis pakai, tidak boleh digunakan lagi. Maka tidak efektif kalau digunakan hanya begitu masuk, dokternya mulai langsung keluar, Depok nggak bisa. Dia harus standby merawat di situ. Kalau tidak salah hampir sampai ada yang 12 jam ya menggunakan APD itu, yang memang cukup memprihatinkan. Dan bahkan banyak nakes kita menjadi korban. Nah, mereka ini insya Allah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang meninggal dengan mati syahid karena sedang berjuang menyelamatkan bencana nasional yang non alam ini kan, non alam, dan masuk kategori teman-teman pahlawan. Saya kira tidak sepantasnya teman-teman kita bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa nakes ini adalah tenaga terdepan melakukan pencegahan, penanganan, bahkan sebagai garda terdepan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa COVID ini penting ditangani bersama-sama. Saya cukup sedih kalau mendengar itu, tapi sesungguhnya kita sedang melakukan gerakan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa nakes ini adalah garda terdepan dan tidak boleh digitukan, tidak pantas ya. Nah, kalau ada yang bully-bully, saya kira seruput ini harus terdepan, ini marahin yang bully-bully itu. Ya, kita nggak boleh itu. Mereka itu tenaga terdepan. Di sisi lain soal pendidikan, saya setuju memang soal daring ini. Saya dari kemarin ribut-ribut soal ini. Saya sampai berkali-kali koordinasi dengan Kepala Dinas Dikbud itu, dengan Komisi 5, kadang-kadang saya dianggap paling cerewet ini. Karena memang saya lihat langsung di lapangan itu, jangan kita, keluarga kita hari belajarnya tidak seperti biasa gitu. Jadi yang tadi kan secara indikator pendidikan aja alat ukurnya kognitif oke, tapi sisi lainnya yang lain tidak bisa diukur gitu. Jadi sangat normatif, dan ini saya menduga ini ada kelumpuhan pendidikan yang ada space yang kosong nanti untuk mengisi ruang pendidikan. Tiba-tiba anak kelas 4 naik ke kelas 6. Tadi pelajaran kelas 5-nya itu kosong, tidak terserap dengan baik. Itu bayangan saya. Artinya pertumbuhan sumber daya manusia ke depan kalau tidak dimaksimalkan di pelayanan pendidikan ini, ada space yang kosong. Sumber daya manusia mengalami jomplang gitu yang ini. Nah, soal izin operasionalnya nanti saya kira saya minta dibantu komunikasikan. Kalau itu sudah sesuai standar yang ada, seharusnya tidak boleh lagi dihambat-hambat gitu loh. Kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasi dan standar-standar yang ada, sudah sewajarnya. Apalagi tadi SMK yang ada kan memberikan pembelajaran yang secara rutin, tapi problemnya ya tadi harus mengikuti skema BOS dan segala macam, padahal BOS-nya tidak ada gitu. Nah, ini penting. Saya juga kemarin bicara dengan teman-teman Dikbud, ini harus memikirkan
harus memikirkan sekolah-sekolah tadi, sekolah-sekolah yang tidak harus negeri ya, swasta, pesantren yang tidak dibiayai negara juga adalah institusi lembaga pendidikan yang harus didorong oleh negara ini. Nah, saya kemarin tuh saya lupa berapa ada item yang memang stimulan yang mengcover sekolah non negeri untuk proses proses belajar daring. Nah, nanti kita cek lagi sudah sampai di mana itu ya. Saya belum tahu, saya belum dapat datanya dari Dikbud. Nanti saya coba cek. Mudah-mudahan SMK kita ada nanti masuk cover. Karena itu ada tadi alokasi refocusingnya masuk ke situ. Nah, yang ini Mas Imam, ini perlu didiskusikan karena memang banyak sih, masih banyak. Dari kecil sudah dibangun pandangan bahwa uang itu lebih penting dari belajar. Jadi anak-anak kadang-kadang diajar berpikir pragmatis, satu. Yang kedua, anak-anak, nih Mas Yuda, ini mana Mas Yuda ini? Ini lembaga perlindungan anak ini harus melakukan pemetaan dan pemantauan di Mas Yuda. Jangan sampai banyak korban yang hak dasar mereka menerima pendidikan itu terabaikan. Saya kira saya setuju, kalau memang ada datanya saya disupport, saya nanti akan mengkoordinasikan dengan Dikbud agar partisipasi, jangan sampai anak-anak didik itu tidak menerima hak dasar pendidikannya. Jangan berkuda aja, Mas Yuda dimusuhi, kan kelahi sama pejabat tiap hari. Dikit-dikit anak kecil yang masih joki ya. Nah, itu yang tidak belajar juga harus diurus tuh Mas Yuda. Termasuk yang kaum miskin kota, yang di tengah kota ini kan banyak sekali saya lihat anak-anak kecil yang memang dipekerjakan jadi buruh, yang jadi ini. Nah, mungkin antisipasinya ya pendekatannya dua. Teman-teman yang punya sense lakukan advokasi, bikin sekolah pendidikan luar sekolah. Karena merubah kebiasaan itu kan dari kecil, kelas harusnya usia sekolah 7 tahun, dia itu udah kerja dari usia 3 tahun sampai usia 5 tahun untuk jadi buruh, tapi mereka udah dapat uang, jadi malas sekolah. Kira-kira begitu. Ini perlu pendekatan yang lebih khusus. Persoalan-persoalan ini ada persoalan umum, tapi yang lebih khusus tadi soal nanam jagung ini kan masif dilakukan di Dompu, tentu banyak akan menjadi korban kalau tidak diadvokasi. Saya kira itu ya, Mas Imam. Nah, sama ini deh, saya sempat berpikir begini, karena kita sudah sepakat bahwa pembelajaran daring ini kan kurang efektif. Nah, kenapa pemerintah terkait? Saya sih pikirnya begini. Nah, kenapa pemerintah terkait tidak melakukan pembukaan atau pembelajaran tatap muka secara transisi? Misalkan ada sebagian memang yang notabene-nya daerah-daerah tertentu yang zona hijau begitu deh. Ya, ini tidak terlepas dari kebijakan sekarang ini secara nasional yang mengambil alih, yang menjadi rekomendasi di banyak aspek pendidikan, ekonomi segala macam itu ada namanya Satgas. Nah, Satgas ini dia mengambil kebijakan berdasar data yang dikeluarkan oleh kesehatan. Jadi fluktuasi angka COVID itu berpengaruh pada kebijakan yang ingin diambil. Nah, contoh kasus, dulu Dompu hijau, tiba-tiba hari ini dia merah. Nah, dulu Dompu termasuk daftar hijau sekitar sebulan yang lalu. Tapi perputaran para pemapar OTG ini, bisa jadi kita OTG juga, orang tanpa gejala ini kan kita nggak tahu. Nah, sehingga tidak bisa diambil satu kebijakan yang memang paten, istilahnya pas. Dulu saya bilang, ayo Pak Kadis, bikinlah proses pembelajaran ini yang tadi ya, sistem blok lah, sistem giliran lah, sistem ini. Nah, ini mereka sudah merencanakan sejak 12 bahkan bulan September yang lalu. Tapi karena ada naik turunnya ini, zonanya berpindah-pindah, pusing juga itu OPD terkait gitu loh. Dulu nasional mengeluarkan rilis ada 3 daerah di NTB ini yang hijau dan boleh melaksanakan sekolah tatap muka. Saya tanya kadisnya, dia tidak berani karena memang belum mendapat izin Satgas. Nah, Satgas ini melihat bahwa asumsinya Satgas ini punya banyak informasi karena dia yang mengetahui soal perkembangan corona, fakta lapangan, sehingga secara reguler, secara regional NTB
tidak diizinkan. Saya udah berkali-kali, ayo Pak Kadis kita buka di Dompu aja dulu, di Dompu Tengah sebagai zona hijau. Enggak berani kami gini-gini. Oke, kalau begitu apa strategi lainnya? Saya tanya. Strategi lainnya ya tadi sistem blocking, sekolah giliran, atau sistem mengadopsi full day school. Full day school itu tapi sistem giliran. Kelas 1 dia full day school menerima mata pelajaran dalam sehari itu mata pelajaran umum yang mendasar gitu. Besok kelas 2 begitu juga di hari yang beda dengan menggunakan full day school tapi dengan standar COVID. Nah, ini sebenarnya akan mau dilaksanakan pada tanggal 12 ini, tapi tidak semua. Tidak semua, dia ada beberapa tempat yang akan coba dilakukan dengan asumsi mengatasi kendala-kendala proses pembelajaran daring tadi. Jadi kalau itu dianggap efektif, evaluasi, maka akan diperluas zonanya. Jadi kita doakan saja, kita pantau, semoga ini bisa dijalankan maksimal. Dan saya juga akan pantau maksimal soal ini ke depan. Gitu. Apalagi? Langsung saja, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan berikan pada saya. Nama saya Rahmat Ismail. Saya hanya melihat sebuah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini pasca terrealisasinya pencairan dana bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat yang kadang-kadang fluktuasi, kadang-kadang ada yang 600, ada 420 dan yang paling tidak sesuai dengan data yang ada itu tidak tepat sasaran. Contoh, realisasi uang itu harusnya kepada orang-orang yang seperti UKM atau usaha-usaha kecil atau home industry yang kekurangan dana dan sebagainya. Tapi sekarang setiap masyarakat yang mampu dan dapat mengumpulkan KTP, bahkan akhir-akhir ini sudah ada yang misalnya satu KTP yang sudah dikumpulkan 2.400.000. Saya tidak tahu sumber dananya dari mana, tapi itu ada. Tapi orang-orang tertentu misalnya tidak klasifikasi, misalnya apakah dia PNS itu dapat, apa orang-orang yang mapan itu juga dapat gitu loh. Jadi uang itu sebenarnya tidak tepat sasarannya, karena dianggap itu tidak tidak mewakili gitu. Artinya siapapun dapat uang itu gitu. Dan itu tidak menghasilkan solusi apa-apa gitu. Dan apakah ada kebijakan-kebijakan yang lain atau ada kontrol yang lain atau ada evaluasi lain daripada pendistribusian dana besar ini yang dilakukan oleh pemerintah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat kan Indonesia ini ada zonanya dalam COVID-19 ini. Ada zona merah, ada zona hijau, zona kuning dan sebagainya. Tapi kok merata gitu loh. Merata maksudnya kok zona hijau juga dapat. Kok sama gitu loh. Bagaimana dengan zona merah? Apakah mereka berlipat ganda atau gimana gitu? Nah ini akan agak gimana gitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada host dan panitia Seruput Indonesia luar biasa. Sebagai kawan muda, sebagai pemuda generasi atau Dompu, kami bangga pada malam hari ini menghadirkan seorang generasi Dompu yang luar biasa menurut Banda. Ya, tepuk tangan untuk Kanda Guru Doi Ahdiansyah. Jadi katakanlah Mada mengingat kisah Sumpah Palapa, ya, penaklukan atau ekspedisi Padopo misalnya. Jadi penaklukan Majapahit lewat Gajah Mada dan Punala, menaklukkan Dompu, ya, itu tercatat sejak abad 14. Nah, hari ini Mada teringat kisah itu, tapi malah serangan balik. Jadi saya menemukan seorang Gajah Mada. Ya mohon maaf, mungkin tidak bermaksud berlebihan Kanda. Sebenarnya ini sebuah harapan-harapan kami dulunya, bahwa kami punya generasi muda Dompu yang mampu
berbicara banyak di provinsi minimal. Mudah-mudahan di kancah nasional abang kita ini bisa berbicara banyak juga. Amin. Kemudian yang selanjutnya Lemada, katakanlah Mada mungkin ada sebagian yang belum kenal, sebagian sudah mengenal. Mada Muhammad Iradat, biasa dipanggil Redo. Adik-adik ini sehari-hari memanggil saya Redo. Jadi saya tertarik belajar tentang sejarah identitas kita Dompu. Mada sebagai generasi Dompu merasa bahwasanya saya sebagai orang Dompu harusnya tidak ahli atau tidak mahir hanya mengenal daerah lain. Jadi harusnya saya sebagai Dompu lebih tahu, lebih paham bagaimana saya di sini, bagaimana identitas Dompu, bagaimana Dompu sebagai sebuah entitas. Kebetulan kalau nggak salah tahun 2017-2018, jadi negara itu punya program kalau nggak salah Bang Yongki, betul, penyusunan materi muatan lokal dan penyusunan pokok pikir kebudayaan. Jadi kalau bicara kekinian, berbicara masalah yang terjadi hari ini kekinian dengan pandemik COVID-19, Mada menangkap apa yang Daya tadi sampaikan, bahwa saya masalah kemudian ada harapan, di harapannya ternyata ada di MKM atau IKM gitu. Kawan-kawan IKM ini harus dibantu. Jadi mengacu pada program negara berdasarkan penyusunan pokok pikir kebudayaan itu tadi, artinya juga harusnya daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Dompu gitu, serius melakukan rekonstruksi sejarah budaya Dompu, kemudian merevitalisasi sejarah dan budaya dan kepariwisataan Dompu juga. Kenapa Mada katakan demikian? Ini mungkin harapan Mada sebagai generasi Dompu, karena memang kalau hari ini kita mungkin tidak akan mendapatkan kunjungan yang begitu banyak di daerah kita kalau kita bicara pariwisata. Jadi yang kita harapkan adalah masyarakat lokal atau wisatawan lokal kita di Dompu. Kalau kita bicara rekonstruksi atau revitalisasi sejarah dan budaya Dompu, artinya pemerintah lewat anggaran refocusing anggaran dan sebagainya, itu harusnya mengupayakan hal-hal yang berbau kearifan lokal, tapi yang berbau monumental. Seperti yang ada di Bima misalnya, di sana begitu digenjot hal-hal yang berbau monumental yang mencirikan eksistensi sebuah peradaban. Sedangkan di Pulau Sumbawa, yang tentunya guru Toyi adalah guru kami, senior kami, kalau kita bicara sejarah dan budaya. Jadi sedangkan di Pulau Sumbawa yang dikenal dalam sebuah palapa adalah Dompu. Lalu hari ini apa yang kita saksikan? Mungkin hari ini yang Mada saksikan hanya Pendopo Bupati Dompu klaster 1. Itu mencirikan ya sebuah identitas lokal gitu. Tapi harusnya itu bisa di daerah lain, misalnya daerah-daerah yang sebagai destinasi pariwisata, misalnya Keila atau di mana di daerah lain, di Tambora dan sebagainya. Di Bima misalnya ada Umalenge, di sana juga ada beberapa miniatur Umalenge yang dipanda dan sebagainya. Kenapa di Dompu tidak bisa seperti itu? Jadi refocusing anggaran harusnya bisa juga dilakukan, diupayakan, mungkin seperti itu. Itu yang pertama dari Mada, Kanda. Yang kedua kemudian Mada melihatnya ada masalah yang sangat besar, terutama generasi kita sebagai Dompu. Jadi di tengah pandemik ini, seperti yang tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, Kepala Sekolah SMK Wisef ini luar biasa, adik saya ini, adik kita bersama harapan bangsa. Jadi Mada melihatnya ada ketidakadilan sebenarnya. Di satu sisi mereka ini begitu luar biasa berkiprah, begitu luar biasa membawa nama daerah, bahkan ke luar negeri, bahkan diundang ya. Waktu itu rombongan Bang Adar, Bang Amir diundang oleh Menteri Luar Negeri Australia. Ya, jadi harusnya kita malu.
kemudian Mada sangat resah dengan apa yang ditampilkan kebiasaan kita hari ini, yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan ketika daerah kita dilanda pandemi. Misalnya pesta perkawinan. Jadi dalam pesta perkawinan ada dua hal yang Mada cermati. Kenapa sekolah diliburkan misalnya, atau begitu dibatasi misalnya? Kenapa di pesta perkawinan orang-orang berjubel, ya, tidak tanpa batasan, bahkan wow perlu hiburan, ya, potong ngampul Mada. Hiburan yang ditampilkan pada hari ini mungkin untuk kita bersama, bukan untuk Anda saja. Jadi joget ora tirbae lar mainan, ora palispo, ora paliponga, ya, ora menente nefu haju dan sebagainya. Ini kan hal yang sangat tidak mendidik, sangat tidak mendidik. Kalaupun hiburan, ya hiburan biasa gitu, bernyanyi misalnya, atau aras malua kepatu misalnya, atau kalau bisa kita modif. Ini bagi kita bersama, mudah-mudahan bisa kita jalankan dari Mada pribadi misalnya. Jadi misalnya atraksi budaya, Pak Agantau, Pak RPJ dan lain-lain, itu bisa digantikan dengan lagu-lagu yang katakanlah tiba-tiba punya rawal bururi mengingat kenangan-kenangan, ya. Tapi kan lagunya akhirnya orang ipilalo, enggak deh Bang Dua samari jauh betul. Dan mohon maaf, lagi-lagi yang Mada ini sedih sekali Mada lihat di sana biduannya begitu erotis. Tarian-tarian itu hanya dilakukan di pub-pub, diskotik dan lain sebagainya. Sangat-sangat tidak mendidik. Bahkan penontonnya di depannya itu berjubel. Anak-anak kecil semua. Di satu sisi mereka dilarang masuk sekolah, tapi ketika di pesta, pernikahan dan sebagainya, itu malah mereka paling depan menyaksikan, ya, hal yang memalukan menurut Mada. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini kepada pihak yang mana saya mau sampaikan, ini odong-odong ini menyasar anak-anak, Kanda. Dan hari ini Mada sering sekali menyaksikan, baik itu Mada ketika di pinggir jalan atau ketika menggunakan jalan raya berkendara. Jadi Mada menyaksikan lagu-lagunya, aduh luar biasa. Malah na joget na betul ya, saya odong-odongnya, masih maupun memone, jogetnya juga hampir sama seperti joget erotisnya orang-orang di pesta pernikahan tadi. Jadi sudah ada transformasi yang buruk menurut Mada hari ini. Odong-odong itu harus ya, pihak terkait, wallahu alam siapa yang bertanggung jawab, dia membatasi konten atau musik yang ditampilkan oleh odong-odong. Kalau kita bicara sebagai generasi gitu. Mohon maaf, mungkin Bang Dolalong untuk Mada. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih Kanda bisa hadir di tengah-tengah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup luar biasa ya, dan antusias ya. Masih ada Pak Ketua KNPI, silakan. Baru beralih kameranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkesempatan hadir di tempat yang cukup berbahagia ini. Ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak muda, bahwa Kayongki 22 tahun, 25 tahun sebelumnya itu seperti ini. Ngumpul-ngumpul seperti ini, memikirkan sesuatu tentang Dompu, tentang NTB, dan alhamdulillah sekarang menjadi anggota DPR. Owner Seruput Indonesia hari ini memfasilitasi kegiatan ini. Kita hadir gratis, minum markandi yang sehat. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jadi bupati Dompu di masa depan. Luar biasa. Ini saya support, selalu sampaikan, kalau misalnya Seruput bisa ngadain kegiatan ini di malam minggu, misalnya yang lain ambil-ambillah kesempatan di tempat yang lain, di waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan Dompu anak-anak muda ini akan menjadi pembesar-pembesar di masa depan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan
banyak sekali variabel yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang COVID, yang kedua tentang bebas belajar, yang ketiga bebas belanja. Nah, ini yang menarik sekali. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang COVID. Jadi COVID ini jangan sampai kita beranggapan bahwa ini adalah rekayasa dunia, bahwa ini adalah sesuatu yang dipermainkan oleh dunia untuk menjajah Indonesia atau ingin mengganti ideologi yang ada di tiap-tiap negara. Ini sangat bisa terbantahkan. Karena apa? Kita misalnya menganggap bahwa ini adalah kerjaan Amerika. Amerika sekarang resesi. Mereka, presidennya kena corona sama istrinya, sama pengawal-pengawalnya. Kemudian negara Rusia, demikian juga. Cina juga demikian. Perancis, apalagi. Italia juga begitu. Bahkan Islam sekalipun dilarang kita melaksanakan ibadah haji. Ini luar biasa. Artinya corona ini suatu bencana dunia yang mau tidak mau harus kita hadapi. Ini bencana dunia yang mau tidak mau harus kita respon dengan sangat positif. Karena apa? Kalau kita negatif, ini akan ditunggangi. Dan ini gerakan-gerakan ini saya melihat di Indonesia ini mulai ditunggangi. Ketika ekonomi kita anjlok, emosi masyarakat akan semakin mudah dipengaruhi. Sehingga ke depan banyak sekali di media-media sosial sekarang Pancasila sudah tidak bisa lagi menjadi penyelamat Indonesia. Pancasila hanya melahirkan korupsi. Pancasila hanya melahirkan negara yang ambruk seperti ini. Pancasila hanya bisa melahirkan omnibus law dan seterusnya. Yang paling benar adalah Islam. Yang paling benar adalah khilafah. Kemudian kita tanya, khilafah yang macam apa? Khilafah ala Saudi Arabia, khilafah ala Mesir, khilafah ala Tunisia, ala Pakistan, atau khilafah macam apa? Nah, ini yang mulai ditunggangi. Sehingga ketika mereka ini menunggangi, ancaman terbesar adalah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini kita anak-anak muda harus hati-hati. Ini yang pertama. Oleh karena itu, sekarang kita mau tidak mau dalam kondisi yang seperti ini, mau tidak mau harus kita taati pemerintah. Apapun kondisinya, ketidakpercayaan apapun kita pada pemerintah, mau tidak mau harus kita taati. Supaya kalau tidak kita taati akan semakin buruk keadaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah bebas sekolah atau bebas pendidikan. Ini saya ngerasain. Saya merasakan di sekolah yang saya pimpin itu kita ngajar saja siswa kita ini banyak yang tidak bisa, apalagi tidak diajarin. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan. Kita mau mengadakan sekolah daring, jaringan di sekolah saya itu terbatas, siswa yang punya handphone terbatas. Seperti tadi yang dikatakan oleh Adhar, mungkin daring bisa menangani pendidikan pada wilayah kognitifnya, tetapi pada wilayah afektif dan psikomotoriknya apa bisa dan tidak bisa. Nah, kognitifnya sangat mudah sekarang bisa kita dapatkan. YouTube, Google, dan seterusnya itu sangat mudah memberikan semua akses informasi. Apa yang kita cari bisa kita dapatkan. Tetapi yang namanya sikap, perilaku, moralitas. Nah, kalau olahraga tadi mungkin disebutkan oleh Heredo, psikomotoriknya itu bisa diajarin oleh siapa, Terihu ya, yang joget di atas pohon apa segala itu. Yang ini psikomotoriknya di situ. Ya mungkin bisa di situ. Tetapi yang paling besar itu artinya 3 ranah pendidikan ini harus kena semua, itu baru jalan pendidikan. Nah, oleh karena itu, ini harus kita carikan formulanya. Karena apa? Betul yang dikatakan oleh Guru Tohir, bahwa ketika misalnya ini sudah banyak sekali skenario yang dirancang oleh praktisi-praktisi pendidikan. Misalnya kemarin masuk kelas A, B, gantian hari per harinya. Tetapi di sekolah itu tidak bisa kita hindari kerumunan itu. Di sekolah, di kelasnya mungkin kita bisa atur jarak dan seterusnya. Tetapi ketika mereka istirahat, itu tidak bisa kita hindari.
dan itu memungkinkan munculnya klaster-klaster baru. Kemudian ada lagi kelompok masyarakat yang tidak percaya dengan corona ini. Kemudian sampai ada yang saya lihat sekarang ini sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan tatap muka, kegiatan belajar mengajar tatap muka, tapi tidak menggunakan pakaian sekolah supaya tidak kelihatan mereka sekolah. Ya, itu strategi yang menarik. Tetapi itu lagi, kalau kita lakukan swab, itu akan muncul sekali banyak sekali orang. Sehingga banyak teman-teman guru saya bilang, kalau mau menghindari corona ini, kalau mau mengurangi jumlah angka COVID ini, kita tidak usah swab. Semakin kita swab, semakin banyak COVID-nya. Ya. Strateginya, ya, strategi teman-teman itu, kalau mau menekan ini tidak usah swab. Kalau kita swab nanti akan ketemu. Kalau nggak swab nggak ketemu. Apalagi sekarang ini, Mas, betul yang dikatakan oleh Kak Yongki itu, sekarang ini kebutuhan perut itu lebih mengancam daripada kebutuhan yang lain. Ketakutan akan mati itu akan terbantahkan oleh ketakutan akan apa. Nah, makanya sekarang ini masyarakat di pasar tetap ramai. Kalau misalnya Dredo tadi sampaikan acara nikah tetap ramai, kemudian sekolahan, ya karena itu. Kalau acara nikah, kalau tidak ramai sedikit pemasukan, ya kan? Kasihan juga yang buat acara. Jadi oleh karena itu, ini tantangan kita semua. Ini apa ya? Semacam sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Entah bagaimana caranya. Mungkin dengan forum-forum seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan bebas belanja. Ada 3 hal yang membuat uang di Dompu ini berputar keluar daerah itu. Yang pertama itu di aspek pendidikan. Coba lihat, di Dompu hanya 2 perguruan tinggi. Sementara antusiasme keinginan belajar pemuda-pemuda kita ini luar biasa. Makanya mereka akan perguruan tinggi yang bonafit, perguruan tinggi yang luar biasa. Padahal kalau menurut saya, kalau di Dompu ini dibangun perguruan tinggi yang qualified, apalagi sekarang media pembelajaran, buku-buku, jurnal-jurnal, karya-karya ilmiah, bahkan dosen-dosen profesor pun bisa kita undang lewat media daring. Artinya sekarang harusnya masyarakat ini sudah kita berikan pemahaman bahwa sekolah di daerah sendiri saja sebenarnya sudah sama baiknya. Apalagi penerimaan PNS itu lebih banyak alumni YAPIS, alumni Al-Amin, alumni STKIP, BIMA dan seterusnya. Artinya tidak ada batasan. Malah kalau saya ukur kemampuan anak-anak misalnya SMK Wisem yang baru berdiri ini, Bang, ini luar biasa. Kemarin kita ngadain lomba debat bahasa Inggris, itu sekolah yang baru ini lawan sekolah SMA 1 yang sudah berdiri 70-an tahun. Hampir kalah oleh SMA yang baru berdiri 1 tahun. Artinya apa? Ini pergerakan yang luar biasa. Sekolah-sekolah yang ada di Dompu itu sebenarnya sudah semakin bagus. Nah, oleh karena itu, ya mumpung ada, apalagi sekarang kan mahasiswa, iya, mumpung ada corona, saya dalam artian dalam tanda kutip, mumpung ada corona ini, anak-anak sekarang kan sudah kuliah online dan seterusnya, dan kemampuannya kalau sama saja. Mereka belajar di Dompu lebih terkontrol oleh orang tuanya, oleh lingkungan, oleh tradisinya ketimbang di luar daerah. Kalau di luar daerah, imam lebih tahu itu bagaimana kondisinya di kos, bagaimana kondisinya di gora, di Senigi dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Itu di pendidikan. Kemudian yang kedua, di kesehatan. Orang Dompu saking banyak uangnya, pilih tuntas saja lau ke Mataram, Duha Woi saja lau di Surabaya, Kani Behel aja lau di Jakarta. Nah, artinya apa? Dengan kesehatan ini uang kita banyak sekali yang keluar. Hasil jago, pilih tuta, ayo lampa-lampa Mataram. Ini yang membuat uang kita tidak berputar di daerah seperti yang dibahasakan oleh Kayong kita. Oleh karena itu ke depan, pemerintah ini harus memikirkan bagaimana misalnya ada program 1 dokter 1 desa.
itu akan mengurangi uang itu berputar. Ketika uang ini berputar keluar daerah, misalnya ke Mataram, coba kita lihat apa yang bisa diandalkan oleh Mataram kalau misalnya mahasiswa Bima Dompu Sumbawa tidak sana. Kos-kosannya hidup, ada fly money yang bergerak banyak sekali. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang membuat uang kita banyak keluar itu pariwisata. Nah, seperti kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman yang ada di Bima. Kalau orang Dompu yang belanja di Panda atau di Fix La Luna, itu 3 orang saja berani pesan ikan itu yang jumlahnya 4 kilo. Itu udah habis. Makanya kalau orang Dompu belanja itu senang sekali, pedagang-pedagang itu. Karena apa? Uangnya banyak sekali. Kalau daerah Dompu piti 10.000 nih, anak kecilnya mungkin pegangannya begitu. Tapi kalau di tempat lain itu sudah lain. Nah, oleh karena itu harusnya sekarang ini saat-saat misalnya pandemik ini, nah pemerintah ini sudah mulai memikirkan bagaimana lokasi-lokasi pariwisata di Dompu ini dikembangkan. Banyak sekali spot-spot wisata yang kalau mau kita kembangkan itu bisa akan maju sekali Dompu ini, akan menghasilkan uang yang banyak dan uang itu akan bergerak di Dompu. Nah, oleh karena itu banyak hal yang kita dapatkan hikmah dari COVID ini. Nah, harusnya kita mulai memikirkan bagaimana desa dikuatkan, bagaimana UKM ini betul-betul dikuatkan. Tidak hanya dengan wacana-wacana kosong, tetapi dengan sesuatu yang real yang bisa dilaksanakan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf bang. Sekian dan terima kasih. Allahumma fiqh la butari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mada ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Mada. Kemudian sebelum Mada mengajukan pertanyaan atau curhat mengenai Direktur Gobure, ada Sofni curhat tuh. Mada ingin memperkenalkan diri. Nama Mada Fizmansyah. Tapi teman-teman memanggil Mada itu Marombo. Padahal sebenarnya Marombo itu bukan nama, tapi itu adalah sebuah brand atau merek dari sebuah kaos yang Mada produksi. Tapi itu sudah terlanjur menjadi sebuah brand personality buat Mada. Pada kesempatan ini Mada ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait masalah UMKM yang ada di Dompu, karena kebetulan Mada juga aktif di beberapa komunitas yang berhubungan dengan UMKM, termasuk salah satunya di komunitas tangan di atas TDA, kemudian yang terbaru ini adalah di HIPMI Kabupaten Dompu. Jadi sesuai dengan prolog yang disampaikan oleh owner dari Distribusi Indonesia tadi, bahwa pandemi COVID-19 ini telah mampu meluluhlantakan bisnis besar di dunia ini. Contohnya tadi disebutkan ada Pizza Hut, KFC, sampai mereka turun ke jalan untuk jualan di pinggir trotoar. Saking terpuruknya mereka oleh pandemi COVID-19 ini. Dan begitu pun juga dampak dari pandemi COVID-19 ini juga dirasakan oleh teman-teman UMKM yang ada di Dompu, termasuk Mada sendiri. Sejak COVID masuk ke wilayah Dompu, bisa dikatakan omset dari usaha yang Mada jalankan itu menurut sangat drastis. Karena memang rata-rata konsumen yang Mada terima itu adalah dari komunitas maupun event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sejak COVID-19 ini masuk ke Dompu, otomatis larangan berkumpul itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Event-event yang seperti festival pesona Tambora pun ditunda pada saat COVID-19 ini masuk. Dan beruntungnya pemerintah juga cepat merespon terkait COVID ini. Nah, mungkin salah satu tadi telah disebut oleh Dayongki,
pemerintah provinsi menggelontorkan dana sekitar 900 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 dan 30 sekian persennya itu untuk UMKM. Nah, yang jadi pertanyaan dari Mada, dari perspektif DPRD, sejauh apakah sih efektivitas atau pengaruh terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Dompu ini dari anggaran yang sekitar 300 miliar itu? Jangan sampai mungkin kita hanya sekedar membangga-banggakan nilai yang cukup fantastis, tetapi real di lapangan itu mungkin tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua yang ingin Mada sampaikan, Mada juga ikut merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi terkait dengan bantuan Presiden yang untuk pelaku UMKM itu yang sekitar 2,4 juta rupiah itu. Karena memang saya menilai bahwa bantuan tersebut mungkin bisa dikatakan kurang tepat sasaran. Saya berani mengatakan demikian karena memang saya sebagai pelaku UMKM saja tidak mendapatkan bantuan itu. Padahal sudah mengajukan bahan ke Dinas Koperasi Perindustrian di Kabupaten Dompu. Jadi lewat kesempatan ini Mada mohon perhatiannya, mohon kepada Dayongki selaku anggota DPRD Komisi 5 mungkin untuk mengawasi atau memantau apakah bantuan-bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau tidak. Demikian dari Mada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang di Seruput Indonesia. Stakwe tadai, nama Mada Wulandari Dasari. Pertanyaan Mada masih melanjuti terkait Dai Marombo. Soalnya kita biasanya manggilnya Marombo. Mungkin sedikit bertanya Dai mengenai pernyataan Marombo tadi, bentuk kebijakan dan kebijakan perlindungan serta pemulihan seperti apa yang diberikan kepada UMKM ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu aja sih Dai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya antusias dari para tamu undangan ini cukup tinggi. Masih ada lagi? Oh, masih ada. Terakhir ya. Terima kasih pada teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada saya, lebih-lebih atas informasinya dari sahabat saya Ramadin. Pertanyaan saya itu sederhana Pak. Berbicara masalah pendidikan, sering sekali kita bahas sekarang ini, tapi yang sering kita lupakan itu masalah TPG Pak. Jadi yang perlu kita fokuskan sebenarnya itu masalah agama Pak. Kebanyakan yang saya dengar itu kan masalah pendanaan, bantuan, itu berbicara fokuskan pendidikan secara formal, tapi seringkali melupakan masalah-masalah penting seperti agama. Nah, TPG yang sering kita lihat ini, saya belum pernah mendengar bahwa ada anggaran dari pemerintah, untuk masalah bagaimana mencerdaskan generasi bangsa untuk kepentingan agama. Selain dari itu, ada kemarin kita bertemu dengan pertemuan dari yayasan, memang ada pendanaan dari kawan-kawan untuk keperluan TPG, tapi dari pemerintah pusat belum ada pendanaan khusus untuk TPG Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya sampaikan untuk antusiasme
undangan pada malam hari ini. Mulai dari Pak Rohmat ya, menyentuh tentang efektivitas atau tepat sasaran dan dilontarkan. Nah, kemudian dari itu pencerahannya sangat berwarna sekali, ya, sudah dicatat semua. Kemudian ketua kita Pak Syarif, ketua KMPI, pandangannya tentang pendidikan pada saat ini. Ada Bang Marombo dan Bulan ya, pelaku UMKM, serta abang kita di belakang menyentuh tentang catat. Langsung saja ya, saya beri kesempatan kepada Dae sembari ini ya, menunggu catatan tadi kan handphonenya sudah mati. Mati handphone saya ini gara-gara catatan full catatannya. Baik teman-teman, tadi saya 7 orang teman-teman ini sebenarnya kita rangkum aja, tapi setidaknya saya ini loh Pak Ketua KNP ini ulang tahun nih, selamat ulang tahun dulu ya. Saya kira tadi perspektifnya soal perputaran uang di Dompu itu penting jadi catatan kita semua. Dari sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata ini memang penyumbang banyak untuk uang keluar gitu. Iya kan, artinya ini menjadi agenda penting. Kalau yang penting tadi pikiran-pikiran itu ya sangat penting. Kalau uang ini catat perputaran uang daya belanjanya itu nomor 2 setelah Kota Mataram di NTB ini. Artinya perputaran uang tinggi, tapi perputarannya banyak keluar. Kenapa enggak? Kalau di dalam maka dampaknya akan lebih bagus buat perkembangan ekonomi kita. Nah, teman-teman yang sempat saya catat tadi ya. Jadi kita mulai terakhir ya soal ini. Ya Pak Syarif tadi saya setuju. Jangan-jangan ini pemerintah atau para pelaku kebijakan ini kan ada kebijakan yang dikeluarkan secara terbuka dan tidak. Bisa jadi karena kita belum menemukan satu vaksin ya, vaksin untuk menangani ini. Dulu saya pernah membaca ada beberapa skenario. Orang memperkirakan September ini udah ini ya. Bahkan kemarin Juli adalah masa pandemi tertinggi dan ini turun lagi, tapi ini sudah out of control karena tidak mampu dikontrol. Akhirnya bisa jadi ini sedang menggunakan strategi herd immunity gitu. Jadi membangun kekebalan dengan sendirinya kan asumsinya ya secara medik menyatakan kalau ini sudah kena sekali, yang kedua itu akan bangkit ini kan. Kita punya imunitas itu di dalam dengan COVID ini. Kalau udah kena sekali maka tidak akan bisa lagi karena memori kita memunculkan perlawanan. Tapi jangan ini dijadikan ini ya. Bisa jadi ini asumsi herd immunity ini menjadi pilihan terakhir. Seperti katanya Pak Syarif tadi, sudahlah nggak usah diswab kan, kalau diswab semakin ketahuan banyaknya. Tapi apapun itu saya setuju, kita perlu antisipatif. Saya selalu bilang di pertemuan-pertemuan saya reses di 16 titik, memang kerumunan itu tidak bisa dicegah. Dari 15 atau 20 orang yang ngumpul, ada saja yang tidak menggunakan masker, ada saja yang duduknya berdekatan, ada saja nanti kita tidak tahu dia pulangnya tidak menggunakan ini kan hand sanitizer segala macam. Potensi terpaparnya itu tinggi gitu loh. Artinya ya kita hadapi ini dengan biasa tetapi juga penuh kewaspadaan. Jangan sampai kita menjadi korban. Kalau secara medik itu kan yang potensi berbahaya ini kan 45 tahun ke atas ya. Itu kalau ada penyakit ikutan maka berpotensi dia akan berparah. Tidak berarti juga yang 45 tahun ke bawah tidak hati-hati. Saya berpesan kita tetap hati-hati, gunakan standar COVID sehingga minimal kalau tidak bisa menuntaskannya, kita mengeliminir korban dan dampak dari COVID ini. Soal ini Marombo tadi saya setuju. Kalau berangkat dari filosofi IKM dan UKM itu adalah
orang yang mampu survive sebenarnya di tengah situasi ekonomi yang membutuhkan person-person yang mampu survive dengan kompetisi yang ada. Yang kedua, IKM itu biasanya muncul karena inovasi dan kreativitas gitu. Jadi dia mampu membaca pasar, lahirlah IKM ini. Yang ketiga, IKM ini membaca kesempatan dan peluang modal lain, bukan hanya soal inovasi. Ada pasar apa yang bisa dibuka, dia tampil di situ. Nah, menurut saya IKM ini dia punya sifat dasar. Dia survive, dia fundraising, dia juga muncul dari inovasi. Tetapi ada tanggung jawab pemerintah di situ. Yang pertama menurut saya dia harus dari hulu ke hilir. Kalau dia udah punya modal, mungkin pemerintah memberikan pembelajaran soal manajemennya lah, soal pasarnya lah. Ini harus, kalau ada IKM berpotensial maka harus disupport dengan hal itu. Jadi soal modalnya lah, soal manajemennya lah, soal pasarnya, ini harus komprehensif. Kalau dia berpotensi menjadi UKM yang sangat berkembang. Nah, dari jumlah IKM tadi yang saya lihat, saya baca, saya ungkap tadi 526.000 sekian di NTB ini, tapi yang tercover memang baru 4.000. 3 sampai 5.000 kemarin, itu pun hanya di program JPS. Nah, semoga ke depan pemerintah bisa kita dorong menyentuh 10% dari IKM yang ada di NTB ini, mensupport di 3 hal tadi, dari hulu ke hilir dan juga ada di saat dia beraktivitas. Ya, yang paling sederhana ya modal, manajemen dan juga pasar. Soal ini mungkin yang menjadi problem dasar yang harus segera diintervensi. Semoga juga pemerintah daerah menangkap ide ini dan segera merealisasi dan mendorong tumbuh dan berkembang ketika situasi resesi seperti ini. Nah, budaya dan sejarah ini kan soal identity. Orang bagaimana mau berbuat, mau menjalan kemana, sementara dia tidak mengenal dirinya. Jadi cukup aneh kalau identitas itu apa? Simbol dan budaya. Dan ini tidak ada di sini. Ya sederhana saja lah, Bima sudah punya. Ada ASI-nya lah. Dia selalu mainstreaming kegiatannya itu berbasis budaya-budaya lokal. Nah ini keinginan baik dari kelompok muda dan kelompok sejarah dan budayawannya harus kayaknya disupport. Saya sendiri belum bisa berbuat banyak, tapi saya sedang koordinasi terus. Kebetulan itu komisi saya koordinasi intens dengan Kabid Budayanya. Ya, salah satu item kegiatannya tadi penguatan budaya tadi, termasuk yang kita coba gagas kemarin tuh soal istilah Sasambo itu. Jadi harus dimulai dengan kebijakan politik bahwa eksistensi Dompu diakui secara regulatif. Sasambo itu harus diterjemahkan menjadi Sasak, Sumbawa, Mbojo, Dompu. Jadi tidak dirubah Sasambonya, tapi Dompu harus diterjemahkan dalam definisinya sebagai sebuah suku tersendiri. Setuju ya? Kita perjuangkan sama-sama dan saya akan mendorong ini. Saya minta nanti ini akan berdampak pada regulasi dan semoga perdanya di sini juga segera dimunculkan. Jadi eksistensi Dompu sebagai sebuah suku itu penting diakui karena itu menunjukkan identitas sejarah budayanya sebagai Dompu yang punya peradaban panjang dan besar di Pulau Sumbawa bahkan bumi Nusantara Indonesia saat ini. Oke, soal refocusing memang begini Pak Rahmat ya. Kemarin itu di nasional itu digelontorkan 400 triliun. APBN kita itu 4.500 sekian triliun lah APBN kita. Itu hampir 10% itu untuk penanganan corona. Nah, sekarang ini hampir di semua kementerian ada penanganan corona itu. Ya, sederhana saja lah, Dikes dengan caranya, pendidikan dengan caranya, pariwisata dengan caranya, ada item program itu yang distribusi. Nah cuman ini kadang-kadang tidak kita ketahui. Oh, item JPS saja ada 8, 7 ya kan. Ada JPS PKH, ada JPS lewat Prakartu Prakerja, ada JPS lewat Dinas Sosial, Kementerian Sosial, ada bantuan non tunai, itu banyak sekali. Bahkan JPS di tingkat kabupaten provinsi banyak sekali. Nah cuman kita memang setuju, kita harus mengintip dan memastikan
tepat sasaran. Jangan sampai nanti ada double. Nah kemarin di provinsi itu yang basis datanya DTKS, data terpadu kemiskinan sosial atau apa ya, itu DTKS, kesejahteraan sosial, nah PKH itu ngomong. Nah DTKS ini memang selalu diupdate oleh para petugas-petugas di lapangan. Cuman karena dinamisnya kehidupan masyarakat, orang yang mati seminggu yang lalu itu tidak terupdate pada 2 minggu yang lalu, sehingga tidak tercover pada bantuan-bantuan itu. Kita cukup maklum, angka errornya sekian persen, tetapi update-nya memang sering kita minta di level dinas sosial agar DTKS ini kan menjadi basis data semua bantuan sosial. Jadi sampai tingkat desa itu, ini sudah ada JPS-nya, maka ada JPS desa, tidak boleh tercover di DTKS. Semua basis datanya DTKS. Tapi lagi-lagi potensi salahnya memang ada tinggi, sehingga ada yang double, ada yang tidak dapat. Dan saya dengar sih di lapangan sejauh ini sudah tercover ya, artinya belum JPS 1, 2, 3 itu, yang ketiga saya lihat sudah mulai agak sempurna. Dan mudah-mudahan ini tetap seperti itu. Saya kira itu teman-teman ya, belum ada yang lainnya mungkin soal soal pendidikan yang memang harus jalan di masa pandemi seperti ini. Kita tidak cukup menyerahkan kepada pemerintah, harus ada inisiasi partisipasi dari kelompok masyarakat agar lagi-lagi prinsip hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu mampu terselenggarakan. Ini tugas negara memang, dengan segala perangkat, anggaran, dan struktur serta kebijakannya memang iya. Tetapi negara kalau tidak dibantu juga maka dia akan terseok-seok. Karena di sisi lain pendidikan harus jalan, ekonomi harus jalan, penanganan pandemi juga harus jalan. Ini kompleks dan bukan hanya terjadi di Dompu, di NTB, di Indonesia, tapi ini merata seluruh dunia. Hanya di akhirat belum jadi ini, kira-kira begitu. Saya kira itu teman-teman, saya izin karena saya harus berangkat ke Mataram malam ini. Saya jam 12 harus balik lagi ke rumah. Masih ada tamu juga di sana. Saya pada kesempatan ini terima kasih atas kesempatan kita semua. Insya Allah input informasi ini akan menjadi semakin memperkaya saya dalam bertugas sebagai anggota DPR Provinsi, terutama Dapil Dompu Bima, kampung kita semua. Insya Allah kita ingin lihat lebih bagus, lebih maju, dan lebih baik ke depan. Saya semakin yakin, seperti kata Pak Ketua KNP itu, sirkulasi kepemimpinan itu berputar teman-teman. Hari ini saya di depan, 10 tahun ke depan teman-teman di sini. Dan ya sama Ngawa Center nih, top lah. Kalau dulu lensa lah, kan sekarang sudah transformasi menjadi sama Ngawa, banyak lah. Nah generasi itu lahir dan saya suka dan saya bangga banyak lahirkan pemimpin-pemimpin. Insya Allah teman-teman bisa memperbaiki. Dan saya mohon doa dengan tugas saya sebagai anggota DPR Provinsi bisa memperjuangkan banyak hal untuk kepentingan kampung halaman kita. Saya lancar, sehat tanpa halangan apapun. Demikian. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Langsung saja kita tutup ya. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin mengutip katanya Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.